habis itu kita minggu baru lanjut lagi di hari Rabu. Jadi kalau masih teman-teman ada pertanyaan mengenai yang ini, kita tanya aja semua sekarang biar lebih paham. Kalau kita contoh tulisan, tapi kita nggak tahu jenis fontnya, gimana cara nebaknya ya? Ada beberapa cara buat tahu contoh font sih. Bentar ya. Saya lupa websitenya. Harusnya di Google, kalau nggak salah yang ini deh, myfonts.com ini. Dia bisa identify font tertentu, tapi nggak sampai benar-benar mirip sih. Jadi kayak dia bakal nge-redirect jenis fontnya ini, jenis font apa, apakah sans serif, apakah sans atau kayak gimana. Tinggal kalau punya gambar tinggal di drop aja, habis itu nanti mereka bakal nge-identify fontnya kayak gimana. Kalau enggak, mungkin bisa ditanyakan di forum sih biasanya. Ada forum font kalau nggak salah ya. Itu kita bisa nanya jenis-jenis font. Di sana kita bisa nanya jenis font, terus teman-teman ada yang bakal bisa ngejawab tuh ini fontnya kayak gimana, font apa gitu dipakai gitu ya. Kalau mau nanti videonya bakal di-share kok sama adminnya. Nanti saya bakal upload besok pagi saya upload filenya. Nanti bakal kalau nggak salah besok siang bakal di-share sama adminnya di grupnya. Saya upload filenya, kadang-kadang filenya agak besar soalnya. Menu Pathfinder ya, oke. Tadi kan udah diklik nih image yang warna putih nih, yang sebelumnya warna hitam nih. Habis itu masuk ke Windows, cari Pathfinder. Windows, Pathfinder. Nah, habis itu cari yang paling atas nih, paling pojok atas, yang shape modes nih. Tinggal diklik. Yang itu yang di Unite, udah. Tinggal diklik aja gitu. Nah, sekarang kita udah punya nih semua image-nya, tapi kalau kita klik satu-satu dia bakal berubah-berubah kan, dia nggak bisa jadi satu image. Jadi kita bisa group ini, jangan lupa di select all dulu, select all, Ctrl A, klik kanan, habis itu di group. Nah sekarang kalau kita nge-select apapun, dia bakal masuk jadi satu objek itu. Kalau tadi kan objeknya beda-beda. Kalau kita mau ngubah lagi jadi kayak sebelumnya, tinggal diklik kanan, tinggal di ungroup. Sekarang kita bisa ubah lagi kayak tadi. Ada pertanyaan lagi? Udah pada bisa buat ini ya? Kalau belum ada pertanyaan, saya jelasin buat PR-nya sih buat hari Jumat. Soalnya ini materi yang terakhir untuk hari ini. Untuk tugasnya hari Jumat, jadi teman-teman bisa aplikasikan beberapa materi yang tadi kita bahas. Kita download dulu ya filenya dulu. Kayak kita share linknya di chat. Materi selanjutnya di hari Rabu kita belajar mengenai Photoshop, Adobe Photoshop. Yang hari ini kan kita belajar mengenai Adobe Illustrator. Hari Rabu kita belajar buat Adobe Photoshop, lebih fokus buat Photoshop. Jadi kayak image editing,
atau gambar atau policy image itu. Ini ya filenya hari buat PR-nya. Ini teman-teman download filenya. Di download filenya. Download aja. Habis itu tinggal diubah pakai metode yang tadi yang clipping mask itu. Teman-teman bisa ubah gini ya, yang gambar ini jadi gambar bebas. Kalau mau ditambahin gambar tersendiri juga boleh. Habis itu coba ntar diganti-ganti aja nih. Tinggal diganti tulisannya. Ini kan travel nih. Misalnya teman-teman mau pakai image kue misalnya. Bisa ganti pakai cake atau bakery misalnya. Tinggal diganti subnya juga. Nanti teman-teman kasih deskripsi kayak gimana, bahan-bahannya atau tempat wisatanya kayak gimana. Tinggal diklik dan diganti-ganti aja. Nanti tinggal diedit aja ini kayak buat latihan biar teman-teman juga tahu prosesnya, isinya kayak gimana aja. Biar teman-teman juga paham tadi yang saya jelasin juga. Harus dikerjakan, iya sih kayaknya buat dikumpulin. Nanti ini tugasnya hari Jumat bakal dipresentasiin sih. Jadi kayak teman-teman kayak nunjukin aja. Nanti saya kasih saran kalau ada yang mau dimintain saran gitu. Biar teman-teman juga bisa improve kreativitasnya. Kalau bisa sih benar-benar dikerjakan biar latihan juga sih. Soalnya kalau mau desainnya bagus, teman-teman harus latihan hampir tiap hari lah. Jadi soalnya biar ningkatin kreativitas dan biar teman-teman juga makin paham pakai softwarenya. Kalau nggak ada Adobe-nya bisa di-download dulu sih. Tapi kalau misalnya yang ada komputer, nanti coba kontak sama adminnya dulu ya, apakah bisa di-skip atau gimana gini ya buat PR-nya. Kalau pakai template lain, saya kurang anjurin sih, soalnya biar kita selesaiin dulu deh buat semuanya pakai template ini. Tapi kalau benar-benar nggak bisa download atau lagi ada masalah gitu, nggak apa-apa sih pakai template lain. Tapi ini presentasinya biar lebih jelas aja gitu. Jelasinnya template-nya kayak gimana gitu. Linknya hilang sih kayaknya. Kalau kita close chatnya ntar, coba di save dulu deh linknya atau tinggal di bookmark dulu linknya. Iya, buat link AI-nya, link Adobe-nya tadi cuma dikasih Mega doang. Soalnya paling cepat sih buat downloadnya di Mega. Iya, video Zoom-nya udah di-record tuh, udah saya record. Nanti bakal saya share ntar. Iya, buat PR-nya nanti teman-teman bakal presentasiin sih hasilnya. Nanti saya minta teman-teman ngirim ke email saya, ntar kita lihat satu-satu, jelasin satu-satu ini punya siapa, kayak gimana konsepnya gitu. Biar teman-teman juga bisa saling mengkritisi apa yang kurang, apa yang lebih gitu. Biar kita saling membangun gitu. Soalnya kalau di desain itu kritis itu perlu, biar kita juga bisa makin kreatif, biar kita bisa makin kreatif. Dan juga kita bisa berkembang gitu. Soalnya kalau nggak ada kritik dan saran, kita nggak bakal tahu kita kurangnya di mana, kita nggak bakal tahu kita harus improve di bagian mana gitu. Ntar saya coba share linknya ke adminnya ya buat mereka share di grup gini ya. Soalnya saya nggak join yang grup Telegram kalau nggak salah ya.
Bagas 31 kayak pernah denger tapi saya kurang tahu. Ntar saya coba kontak adminnya ya buat ini ya. Ntar ya. Ya, buat isi flare-nya teman-teman boleh suka hati kalian sih mau kasih gambar apa. Bukan yang ini ya. Bentar ya. Mau kasih gambar apa, mau kasih tulisan apa. Jadi coba masukin aja dulu. Sama buat sekreatif mungkin biar message dari desain kita itu bisa tersampaikan gitu. Kalau nggak ada komputer, coba gini ya, coba bilangin ke admin, tanya ke adminnya PR-nya bisa boleh nggak dibuat dulu nggak ya? Saya kurang tahu. Kemarin cuma dibilang buat PR-nya dulu gitu. Untuk dikumpulinnya nanti saya share email saya ya biar teman-teman bisa nge-share-nya. Tapi ini tugas hari Jumat bisa dikerjakan sebelum hari Kamis lah saya. Hari Kamis sudah dikumpul biar hari Jumat saya bisa compile dan lihat-lihat dulu sambil ngasih masukan juga apa yang kurang, apa yang bisa ditambahin gitu. Sejauh ini masih ada pertanyaan nggak? Yang absennya keluar belum ada ya? Belum ada sih. Kita masih ada sekitar 20 menitan lah sampai jam 10. Tadi soalnya agak cepet juga sih saya ngejelasinnya ya. Kita review lagi ya dari awal sambil menunggu waktu. Soalnya materi yang hari pertama emang agak sedikit. Materi hari Rabu sih yang menurut saya yang agak banyak. Soalnya itu saya tambahin beberapa materi yang berguna buat teman-teman ke depannya. Ini apa ya? Ya kayak itu absensinya yang itu mungkin. Untuk flyer yang flyernya di backgroundnya kah? Backgroundnya maksudnya background yang ini ya ntar ya. Yang ini ya. Teman-teman cuma perlu ganti gambarnya aja dulu. Pakai metode clipping mask yang tadi. Yang ini yang warna putih-putih ini nggak usah diganti. Tapi teman-teman bisa ganti teksnya. Yang ini travelnya gantilah misalnya. Pakai ide teman-teman itu. Biar bisa dicoba-coba itu. Untuk hari Rabu kita belajar pakai software Adobe Photoshop ya. Untuk linknya saya share lagi deh. Saya suruh share adminnya nge-share lagi. Kita belajar vektor nggak ada ya? Nggak, kita nggak ada. Kalau untuk vektor kita nggak ada belajar secara terperinci sih, soalnya itu lumayan padat sih lumayan padat apa ya? Lumayan banyak materinya untuk belajar vektor. Soalnya kemarin waktu di kuliah kurang lebih saya ngabisin beberapa bulan untuk belajarnya karena emang ada kelas khusus sebelum belajar itu. Tapi kalau di sini kita cuma belajar buat mengenali cara menggunakan software-nya, sama buat ningkatin ide-ide kita biar kita bisa bersaing sama yang lainnya gitu. Biar ada kreativitas kita sendiri gitu. Kalau versi tahun berapa ya? Ini punya saya yang versi sebelumnya karena komputernya nggak bisa install yang terbaru. Jadi kayak masih kendala komputer juga sih, jadi nggak bisa install yang paling baru. Saya pakai versi yang lama, tapi nanti saya usahakan saya cover yang terbaru juga. Mereka cuma beda di tampilan interface-nya aja. Tapi intinya fungsinya sama, cuma kayak penempatannya doang yang agak berbeda. Kayak tadi kan ada yang di 2020 itu
dia tuh penempatannya ini nggak di sini nih, tapi kita bisa di adjust tuh sih sebenarnya, tinggal diklik di drag aja, tinggal dimasukin sih. Sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali. Jadi kalau kita cuma belajar buat dasarnya doang, mau pakai versi yang manapun juga sebenarnya nggak masalah. Iya, untuk pertemuannya bakal di-share terus. Nanti saya ingetin adminnya lagi buat nge-share. Tapi saya share videonya besok ya, karena hari ini nggak bisa langsung saya upload buat ke Drive. Nanti teman-teman nanti saya minta adminnya buat nge-share di grup. Untuk PR ini yang utamanya sih ganti gambarnya, ganti tulisannya, dan bentuk fontnya. Tapi kalau mau ditambah-tambahin, mau nambahin image atau mau nambahin maksudnya mau ganti gambar pesawatnya pakai gambar kue misalnya, mau ganti gambar pesawatnya mau ganti gambar kayak gambar pancing misalnya juga boleh. Ini kayak nyesuaiin ide teman-teman, kreativitasnya kayak gimana. Nggak harus benar-benar sama persis, tapi yang penting intinya kurang lebih teman-teman cuma ganti background-nya dan ganti tulisannya nyesuaiin ide teman-teman itu. Biar ide teman-teman itu tersampaikan itu. Nah, kalau yang seperti saya bilang, ada yang laptop sama komputer itu kan beda-beda performanya. Ada yang lancar pakai 2015, 2013, 2020. Kalau saya tuh lancarnya pakai 2013 kayak tadi. Jadi ini nggak masalah sebenarnya pakai yang versi berapapun, karena seperti saya bilang, tugasnya sama, fungsinya sama, cuma tampilannya doang yang berbeda sedikit gitu. Logonya ini boleh kok diubah, mau diubah jadi apapun juga boleh. Ini soalnya masih latihan, jadi kayak kita juga nggak publish ini cuma buat latihan doang, biar kita lebih mengenal prosesnya gitu. Nggak apa-apa nih kalau ada yang telat masuk, ntar saya share videonya di grup biar teman-teman nggak bisa review ulang. Nggak bisa di-download ya, saya kurang tahu nih kalau nggak bisa downloadnya. Saya coba-coba dulu. Teksnya bebas, bentuk ukurannya kalau bisa samain sih semua, biar nggak terlalu karena kita fokusnya udah di backgroundnya, jadi kayak bentuk-bentuk ukurannya yang lain itu kayak disamain aja gitu. Ada pertanyaan lagi nggak mengenai materi tadi, ada yang belum jelas mengenai apakah materi yang masih belum kurang jelas atau ada masalah dibuat tugas-tugasnya tadi kayak latihan tadi? PR-nya bentuknya JPG aja deh, yang image atau PNG juga boleh. Nanti kita nggak perlu kirim yang file mentahnya atau file AI-nya, nggak usah dikirim. Difokus ke file JPEG-nya aja. Bentar ya. Bentar ya. Tugasnya tadi ada yang telah masuk ya. Tugasnya disuruh kita buat ulang ini, kita buat ulang file yang ini. Saya share ulang lagi ya. File yang ini kita buat ulang lagi, ganti background-nya, ganti tulisan travel ini pakai tema teman-teman. Misalnya kalau background-nya makanan, gantilah travel ini pakai gambar tulisan makanan misalnya, risol misalnya, soto misalnya, martabak misalnya gitu. Menyesuaikan sama background teman-teman.
Terus juga ganti beberapa tulisannya nih yang lorem ipsumnya gak diganti lah pakai kreativitas teman-teman gitu. Terus untuk materinya ntar saya kirim lagi biar teman-teman bisa ngejelasin lagi. Biar bisa dipelajarin lagi. Boleh tolong ulangi lagi nggak tadi foto yang di copy dari link, gimana caranya biar masuk ke bagi. Maksudnya kayak gimana ya? Saya kurang mengerti pertanyaan ini. Ulangi lagi tadi foto yang di copy dari link gimana ya? Bentar ya. Hmm. 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 Itu yang ini pertanyaannya yang ini nggak bisa sebenarnya. Kalau kita copy objek di Google misalnya, dia bakal kehitung cuma satu layer doang, satu image doang gitu. Kan kalau ini kan filenya berupa Adobe Illustrator. Kalau kita open nih, dia emang udah dibuat sedemikian rupa. Jadi emang udah kesusun kayak gini misalnya, udah disusun serapi mungkin sama pembuatnya, sama kreatornya gitu. Jadi kalau kita cuma copy paste image, bentar ya, copy paste image ini misalnya, image kayak gini, image ini, bentar ya. Kalau kita copy image-nya yang dari Google, kita masukin ke sini, dia bakal kehitung satu layer aja gitu, satu objek gitu. Jadi emang nggak bisa, misalnya mau ganti apa tuh, mau misalnya gambar kupu-kupu sama background itu dia nggak bisa gitu. Dia buatnya secara manual gitu. Ntar ya saya coba share, saya kasih tahu adminnya PR-nya kayak gimana biar bisa di share. Ntar ya saya chat adminnya dulu ya. Udah saya info ke adminnya deh. Ntar dia bakal nge-share di grup ya habis pertemuan ini. Kalau mau delete layer, kita bisa masuk ke sini, ntar ya. Klik layernya yang mau di-delete, layer di-delete, habis cari gambar tong sampah di sebelah new layer, yang create new layer. Klik yang ini, delete selection, habis itu tinggal di yes, udah. Masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Aplikasinya masih nggak bisa download ya? Tadi ada share yang link lainnya kayaknya. Coba bisa di
cari-cari ke atas chatnya lagi. Harusnya ada yang nge-share tadi. Kayaknya meganya lagi bermasalah ya. Soalnya saya tadi juga nggak bisa download. Yang di file mega harusnya dia udah ada license-nya sepertinya. Harusnya dia udah ada license-nya. Kita kemarin harusnya pakai license-nya. Kalau yang mau fungsinya semua ada, emang yang aplikasinya emang harus berbayar sih. Jadi kalau sekarang tuh Adobe itu dia tuh nge-charge per tahun atau per bulan kalau nggak salah. Jadi kita harus bayar sekian ratus ribu per bulan kalau nggak salah. Atau nggak ada yang paketnya yang setahun isinya macam-macam Adobe-nya. Jadi kayak buat ngedit foto, ngedit video itu kayaknya udah jadi satu pack kurang lebih 1 jutaan nih kalau nggak salah per bulannya. Saya kurang tahu juga sih kemarin tuh. Ya. Oke, udah di share Carming-nya. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada, saya share gini ya, absen keluarnya. Kalau ukuran all board di AI maksimalnya berapa meter ya? Apakah ukuran all board itu pengaruh untuk hasil desain ketika di print untuk skala spanduk? Kalau mau ngeprint ukuran skala spanduk, nanti kalian perlu cari ukuran spanduknya dulu. Misalnya kan ukuran spanduk tuh kalau nggak salah berapa ya? Kita kira-kira aja dulu. Ukurannya misalnya 10 meter, 10 kali 20 meter lah misalnya. Terus ini kan mesti ukurannya meter nih. Kita nggak perlu buat kanvas di Illustrator ukurannya segitu nih. Kalau kita buat segitu itu gede banget filenya. Dan juga nggak mungkin sebenarnya. Jadi kita bisa kayak simplicity aja. Kan 10 meter tuh kurang lebih 10.000 cm kali 20.000 cm. Jadi kita kayak buat aja ukuran kanvasnya 100 cm kali 200 cm misalnya. Atau enggak 50 cm kali 100 cm misalnya. Nanti kalau kita mau ngeprint, bilang aja ke operatornya, nanti bakal otomatis dia bakal nge-resize ukurannya, dan ukuran yang kita buat di Illustrator ini dia nggak bakal pecah gitu hasilnya. Nanti harusnya nggak bakal pecah sih kalau operator yang ngeprintnya bisa nge-expand file-nya dengan benar. Soalnya biar kita juga ngurangin file mentahnya. Soalnya kalau kita pakai dokumen yang sangat besar, misalnya kayak benar-benar 100 cm kali 200 cm nih. Terus kita pakai 300 pixel kayak tadi. Ini kurang lebih filenya bisa sampai 200 MB sampai 1 giga gitu. Jadi kalau kita buka filenya di komputer lain, kadang-kadang dia bakal sangat lambat itu. Karena filenya terlalu besar. Jadi biasanya kita cuma disimplify aja, dikecilin ukuran filenya. Tapi yang penting skalanya 1:1 sekian sama ukuran lainnya. Kayak contohnya spanduknya ukurannya 200 cm. File kita buat aja ukuran 20 cm gitu. Ini kayak 10:1 kan jadinya gitu. Ini biar filenya tuh nggak terlalu besar, file mentahnya tuh nggak terlalu besar hasilnya. Ya, kalau mau buat spanduk kita pilih yang paling high yang kayak tadi. Ganti yang ininya ke ini yang raster image-nya ke 300 biar nggak pecah hasilnya.
Contohnya kalau kita coba lagi buat gambar, kalau kita zoom, ini kan ukurannya paling bagus nih. Kalau kita zoom nih, dia nggak bakal pecah gitu hasilnya. Nah, ini kan kita pakai ukuran yang 72 tadi, yang ini 300 nih. Kita zoom nih, hasilnya bakal bagus, bakal apa tuh? Bakal tetap jernih hasilnya. Tapi kalau kita zoom yang ini kan pakai 72 kalau nggak salah tadi. Kita zoom sampai benar-benar di zoom. Nah, kadang-kadang file itu bakal agak ke distract itu, jadi kurang tajam lah hasilnya gitu. Nah, ini bisa agak ngeblur dikit itu. Jadi sesuaiin aja sama keperluannya. Kalau mau buat website, kalau mau buat desain buat website, kita pakai yang 72 atau 150. Kalau buat print kita pakai yang 300. Masih ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman bisa isi absensi buat keluarnya. Bentar ya, saya share dulu. Ini absensi keluarnya bisa diisi. Link Photoshop-nya ntar ya. Ini. Iya, untuk kualitas gambar kalau kita download di Google emang sangat berpengaruh. Jadi teman-teman juga harus perhatikan itu kalau mau lagi ngedesain. Bentar ya. Jadi kalau di Google kan kita bisa ngeliat nih ukurannya berapa nih, misalnya 931 kali 931. Cari yang benar-benar hasilnya bagus, yang enggak ya ini kan ini lumayan bagus hasilnya nih. Nih, kita bisa lihat dulu hasilnya, ukuran pixelnya kayak gimana. Jadi kalau mau di resize di ukuran besar biar nggak pecah hasil gambarnya gitu. Formnya udah bisa diisi nih karena kita materi hari ini udah selesai, jadi kayak lebih awal nih. Mungkin saya tadi kecepatan ya ngejelasinnya, jadi selesai lebih awal. Kemarin agak lambat sih hasilnya. Iya bisa diisi kok buat materinya. Buat form maksudnya bisa diisi gininya formnya, form absennya. Link PR-nya belum ya? Ini materi untuk materi hari ini kita sudah selesai. Ini teman-teman kalau masih ada pertanyaan atau gimana bisa ditanyakan ke grup nanti. Nanti saya coba follow up ke adminnya.
Untuk PR-nya jangan lupa dikerjakan. Itu tugasnya di hari Jumat. Tapi diusahakan teman-teman bisa ngumpulin sebelum hari Jumat ya. Jadi kayak hari Kamis sudah dikumpul. Jadi biar bisa saya compile, saya coba nilai apa yang perlu diimprove, apa yang perlu kita bisa ditambah-tambahin atau kayak gimana, apa yang kurang itu kita bisa coba-coba benerin lagi. Terus untuk hari Rabu kita belajar mengenai Adobe Photoshop. Linknya sudah saya share di grup juga, di chat juga. Dan nanti saya bilangin ke adminnya buat nge-share di grup juga. Teman-teman bisa download dulu. Nanti kita belajar cara ngedit gambar, kayak biar buat gambar lebih bersih, cara buat gambar lebih kinclong misalnya. Dan juga kayak ngedit buat ngasih efek ke gambar gitu. Nah, kita belajar buat itu. Hari Jumat PR-nya baru kita presentasikan, kita lihat satu-satu apa yang kurang, apa yang perlu ditambah-tambahin. Terus juga kalau misalnya ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa simpan dulu pertanyaannya, nanti ditanyakan di hari Jumat. Setelah itu ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada, absennya bisa diisi. Setelah diisi bisa keluar setelah itu. Untuk hari ini selesai ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga pelajaran hari ini bisa berguna untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tinggal ditanyakan aja ntar. Ini saya coba bantu sebisanya. Semoga bermanfaat. Semoga kelas hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa berlatih terus-terusan. Soalnya kalau mau jago desain, jago buat gambar, buat graphic design atau apapun, latihan itu sangat perlu. Dan juga kita perlu mengenal software-nya gitu. Jadi kalau diusahakan bisa berlatih hampir ya setidaknya sehari sejam lah otak-atik Adobe Illustrator-nya atau Adobe Photoshop-nya ke depannya gitu. Biar teman-teman makin familiar dan makin mengerti isi software-nya gitu. Biar makin jago lah istilahnya. Ya, sukses semuanya. Sukses semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Saya tunggu semuanya selesai ya. Masih berapa nih? File videonya ntar saya share di grup ya. Nanti saya suruh adminnya buat share, teman-teman bisa download dan bisa ulang-ulangi, bisa ditonton ulang biar juga makin bisa belajar lagi.